Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga bingung memikirkan antara rumahnya mau pakai lantai keramik atau lantai granit? Simak video ini sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu ada DM saya tanya enaknya untuk rumah itu pakai lantai granit atau keramik. Saya bingung. Dari sisi perawatan ya. Jadi sebelum kita memutuskan rumah itu lantainya mau pakai granit atau keramik, ya kita harus mengenal dulu karakter masing-masing lantainya, maksudnya bahannya, materialnya. Jadi kalau granit itu sejenis batuan alam, kalau keramik itu bahan cetakan pabrik ya. Tahu saya begitu. Kalau misalkan ada yang mau nambahin silakan. Tentang cara perawatannya itu penting sekali untuk diketahui sebelum kita memutuskan mau pakai lantai apa ya. Jadi untuk keramik itu terkenal mudah perawatannya. Kalaupun terkena noda, kita tinggal pakai pembersih keramik, ada banyak. Tinggal kita sesuaikan aja tingkat nodanya sama pembersihnya, bisa sesuai dengan selera kita. Itu untuk keramik ya. Lebih mudah perawatan, lebih mudah dibersihkan. Karena apa? Di bagian atas keramik itu ada lapisan, bisa orang bilang lapisan glossy-nya, ada yang bilang lapisan kilap lantai, ada yang bilang lapisan glasur, ya apapun itu fungsinya selain untuk keindahan lantai tampilannya, juga sebagai pelindung dari noda supaya nggak meresap ke bagian pori lantainya lalu merusak lapisan lantai yang paling atas. Jadi fungsi dari lapisan glossy keramik itu untuk itu, selain untuk estetika juga untuk perlindungan ya. Sedangkan untuk granit, lantai granit itu jenis batuan alam ya. Jika terkena noda, tidak bisa asal pakai pembersih, gitu ya. Karena apa? Apapun noda yang menetes ke lantai granit itu pasti langsung meresap kalau tidak langsung segera dibersihkan. Karena granit mempunyai pori-pori ya. Kalau keramik kan gampang aja, kita misalnya sore ya, setelah disapu dipel pakai obat pel yang harum, yang apa, wangi-wangi gini begini, itu bagus. Tapi untuk lantai granit, ketika rumah kita pakai lantai granit lalu kita mau pel, kita pakai obat pel yang di pasaran yang mungkin baunya wangi, harum dan sebagainya, memang kelihatan bersih, harum, tapi di sisi lain justru obat pel itulah yang bisa menyebabkan lantai granit kita jadi burem ya. Jadi kalau sudah burem bagaimana biar kinclong lagi? Kita harus pakai sistem oles lantai ya. Jadi untuk perawatannya sehari-hari untuk lantai keramik bisa pakai obat pel seperti di pasaran. Tapi untuk lantai granit, kalau mau ngepel, saya sarankan pakai 1, air panas. 2, kalaupun ada noda, gunakan sabun yang pH-nya netral. Contoh sabun cuci piring. Tentunya setelahnya dibilas dengan bersih ya. Jadi kenapa kok harus pakai air panas? Jadi kenapa kok harus pakai sabun? Karena begini, untuk lantai granit pakai air panas tujuannya supaya kalau kotoran atau debu itu meresap ada di lantai granitnya tersebut ya, kita pakai air panas supaya pori lantainya kebuka, jadi kotorannya keangkat juga sama kain pelnya ya. Tentunya jangan lupa kain mopnya harus yang bersih. Biasakan setelah dipakai langsung dicuci bersih, baru dikeringkan, besok dipakai lagi dalam kondisi bersih, dan setelah itu dicuci lagi ya. Harus benar-benar perhatikan kebersihannya untuk lantai granit ya, gitu. Sedikit lebih ribet ya, tapi kalau untuk soal elegan, lantai granit tampak lebih elegan. Lalu bagaimana? Enaknya bagaimana? Kalau saran saya, untuk ruangan utama, ruang tamu, ruangan keluarga, maksudnya ruangan-ruangan yang biasanya misalkan dia untuk ruang pertemuan dan sebagainya, ruang utama gitu ya, itu bisa pakai lantai granit. Tapi untuk ruangan yang berpotensi besar kejatuhan noda, contoh ini misalkan dapur dan sebagainya, dapur, area belakang, area-area dekat kamar mandi dan sebagainya, itu bisa pakai keramik saja. Kenapa kok begitu? Supaya ketika terkena noda lebih mudah pembersihan. Kalau keramik kena noda, tinggal cari pembersih keramik. Kalau granit terkena noda, noda langsung meresap dan kita perlu pakai sistem poles lantai. Tentunya cari tukang poles. Ya. Jadi sekian informasi dari saya. Kalau misalkan lantai granitnya sudah terlanjur terkena noda, ya, dan bingung bersihnya gimana, hubungi saya saja. Saya bukan iklan, saya sekedar bagi-bagi tips juga. Tapi kalau misalkan ada yang membutuhkan bantuan saya,
saya selalu siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau komen-komen, silakan di komen, atau mungkin kasih masukan buat saya juga, akan saya terima. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.